Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mari kita melanjutkan kembali ngalogat kitab Kasyifatus Saja, yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan bisa mengerti apa yang terkandung dalam kitab Kasyifatus Saja ini. Seperti biasa, sebelum kita ngalogat, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituha Kasyifatus Saja fi syarhi Safinatin Najah wa awdahtuhu bitarajim bil fasli wa ghairihi iktida'an bi kitabillahi ta'ala fi qaunihi mutarajjiman mufassalan suwaron wali annahu ab'asu ala darsi wa tahsili minhu wa akhamtu fihi faslas siyam insyaallahu ta'ala liyazidan naf'u 'alal awam bi'aunillahil malikil alam. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita mencoba melogatinya. Wasammaituha, dan aku memberikan nama ha pada itu takidat Kasyifatus Saja, pada nama Kasyifatus Saja, yang artinya tirai penutup yang tersingkap atau membuka tirai yang tertutup. Fi syarhi Safinatin Najah, dalam menjelaskan kitab Safinatin Najah, artinya perahu penyelamat. Kitab yang diserupakan dengan perahu yang menyelamatkan. Wa awdahtuhu, dan aku menjelaskan hu pada itu syarah bitarojimi, dengan penjelasan atau terjemahan, bil fasli, dengan menggunakan fasal pemisah. Nanti insya Allah di depan kita akan ketahui atau kita temui istilah fasal, faslun, wa ghairihi, dan selain itu fasal. Iktidaan, karena ikut atau mengikuti, bi kitabillahi, pada kitab Allah Ta'ala, halnya Allah Maha Tinggi, fi kaunihi, dalam kenyataannya itu kitabillah, mutarojiman, itu diterjemahkan atau ditafsirkan atau dijelaskan, mufassalan, serta dipisah-pisah, suwaron, dengan surat per surat. Wali anahu, dan sesungguhnya atau dan karena sesungguhnya itu wadhu bitarojim, ab'asu, itu lebih mendorong, alat darsi, pada mempelajarinya, wa tahsili, dan menghasilkan ilmu, minhu, dari itu syarah. Wa akhamtu, dan aku berupaya semaksimal mungkin, fihi, di dalam itu syarah, faslas siyam, dalam masalah pasal atau bab puasa. Insya'a, jika menghendaki siapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, halnya Allah yang Maha Tinggi. Liyazida, agar lebih bertambah, apa anap'u, kemanfaatan atau mengambil manfaat, alal awami, untuk orang-orang awam atau untuk semua kalangan umum. Bi'aunil malikil alam,
dengan pertolongan zat yang maha merajai al-alam, zat yang maha mengetahui. Kita terjemahkan sebentar atau sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Nawawi yang memberikan penjelasan atau syarah pada kitab Safinatun Najah, beliau memberikan nama pada syarahnya ini, takidatnya ini dengan kitab Kasyifatus Saja, yang artinya tirai pembuka tirai yang masih tertutup. Bisarhi Safinatun Najah, dalam menjelaskan kitab Safinatun Najah. Dan aku menjelaskan pada itu syarah dengan berbagai penjelasan. Bil pasli, dengan pasal, wa ghairihi, serta selain pasar. Karena mengikuti kitab Allah yang pada kenyataannya kitab Allah itu diterjemahkan serta dipisah surat per surat. Alasannya sesungguhnya memisahkan dengan terjemah pasal dan selain itu akan lebih untuk mendorong atau memotivasi dalam mempelajarinya serta untuk mudah mengingat dalam menghasilkan ilmu daripada kitab syarah. Dan kata Syekh Nawawi, dan aku berupaya semaksimal mungkin menjelaskan dalam kitab itu syarah, terutama dalam kitab bab saum. Teman-teman, kita kembali pada awal, yaitu dalam mengetahui kedudukan kalimah per kalimah. Seperti yang sudah kita bahas, alhamdulillahillazi waffaqo. Kedudukannya kita sudah ketahui bersama. Wafako diantaranya itu menjadi silah mausul. Dan wafako ini merupakan fi'il madi yang tentu setiap fi'il itu membutuhkan fa'il. Karena pekerjaan tidak ada faidah dan tidak bisa dipahami seseorang yang mengatakan pekerjaan tanpa menyebutkan siapa yang mengerjakannya. Wafako, fa'il daripada lafad wafako ini yaitu bisa kepada lafad Allah atau yang lebih dekat kepada lafad allazi. Nah, kelanjutannya bahasan sekarang adalah man sya'a. Man, pada siapa saja. Ini dalam kedudukannya atau tarkiban, istilahnya kami menyebutnya tarkiban. Kedudukannya ini menjadi maf'ul daripada fi'il, fa'il, lafad wafako. Wafako fi'il dan fa'il. Fa'ilnya terbuat dari ismu domir, isim yang disimpan. Sementara man ini kedudukannya jadi maf'ul. Maf'ul. Maka berarti wafaqo mayyasha ini istilahnya dalam ilmu bina syarfiyahnya itu termasuk bina muta'adi. Arti lain, bina muta'adi itu adalah fi'il yang ada fa'ilnya serta ada maf'ulnya. Ada objek, subjek, predikatnya. Karena fi'il ini, jumlah fi'liyah ini ada dua bagian. Yang pertama, fi'il yang bina atau kedudukannya jumlahnya itu hanya lazim. Nah, jika fi'ilnya fi'il lazim itu tidak mempunyai maf'ul. Dia hanya ada fi'il, fa'il saja. Sementara yang disebut yang kedua yaitu bina muta'adi. Bina muta'adi itu adalah yang terdiri antara fi'il, fa'il, serta maf'ul. Maka wafaqo mayyasha ini adalah jumlah fi'liyah yang bina muta'adi. Karena
fiilnya ada, lafad wafaqo, fa'ilnya pun ada yang terbuat daripada ismu domir, man menjadi maf'ul daripada wafaqo tadi. Man pada siapa saja. Nah, man ini lafad yang umum isinya, yang universal istilah orang keren mah. Jadi ketika dibahasakan man, jika itu digunakan untuk manusia, maka isi daripada man itu adalah manusia yang berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan atau bahkan yang berjenis kelamin ganda. Itu termasuk semua di situ. Beda halnya jika disebutkan satu jenis, rojul misalnya, mar'ah misalnya, khunsa misalnya, maka itu terfokus pada satu jenis. Namun ketika dibahasakan atau ditulis dengan lafad man, maka itu mencukup kulla fardin min afrodin nas, kulla jinsin min ajnasin nas. Kepada siapapun, kepada menyasar atau isinya man ini mengandung kepada seluruh yang dinamakan manusia. Teman-teman sekalian, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau agak belepotan dalam menyampaikan. Jika ada khilaf dan salah, mohon koreksi untuk membangun dan tentunya untuk demi kita semua. Karena jika ada kesalahan lalu diikuti kesalahan itu oleh orang lain, maka berarti kita akan mempunyai dosa jariah. Pun sebaliknya, jika ada yang benar dan kebenaran itu diikuti oleh orang lain, maka insya Allah jika kita ikhlas, kita akan mendapatkan amal jariah. Maka pada teman-teman sekalian, mohon kritik sarannya untuk pribadi khususnya. Jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, insya Allah kami akan menerima dengan lapang dada. Jika itu benar-benar memang salah dari kami, insya Allah. Demikianlah mungkin kajian kali ini ngalogat kitab Kasih Sepatu Saja. Tentu dengan harapan mudah-mudahan walaupun agak singkat dalam ngalogatnya, insya Allah penjelasannya sedikit demi sedikit nanti kita akan coba. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.